Baiklah, di sini kami akan menceritakan budidaya tanaman karet. Tanaman karet termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Tinggi pohon tanaman karet dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman karet biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Batang tanaman karet ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Karena merupakan salah satu komoditi tanaman perkebunan tahunan yang penting sebagai sumber gizi non migas bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek yang cerah. Upaya peningkatan produktivitas tanaman tersebut terus dilakukan terutama dalam bidang budidaya dan pasca panen. Tahapan pertama yaitu persiapan lahan. Pemilihan lokasi yang sesuai untuk budidaya tanaman karet, seperti lahan yang memiliki tanah subur dan berdrainase sebaik. Kedua, pembersihan lahan. Pembersihan lahan dari tanaman liar dan gulma. Buang sisa-sisa tanaman sebelumnya atau bahan organik lainnya. Yang ketiga, pengolahan tanah. Lakukan pengolahan tanah dengan metode pencangkulan atau pembajakan untuk meningkatkan struktur tanah. Selanjutnya, analisis tanah untuk menentukan kebutuhan pupuk dan perbaikan tanah. Yang keempat, pemberian pupuk. Berdasarkan hasil analisis tanah, berikan pupuk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman karet. Yang kelima, drainase. Pastikan sistem drainase berfungsi dengan baik untuk menghindari genangan air yang dapat merusak akar tanaman. Keenam, penentuan jarak tanam. Penentuan jarak tanam yang sesuai dengan jenis koloni karet yang ditanam. Selanjutnya, pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dengan ukuran yang sesuai dengan sistem perakaran tanaman karet. Selanjutnya, tahap terakhir, penanaman bibit. Tanaman bibit karet ke dalam lubang tanam dengan benar, lalu siram tanaman setelah penanaman. Tahap selanjutnya masuk ke persiapan benih. Identifikasi kebutuhan tanaman. Pertama, tentukan jenis karet yang paling sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di lokasi Anda. Perhatikan faktor-faktor seperti curah hujan, suhu, dan jenis tanah. Kedua, pilih varietas unggul. Pilih varietas karet yang unggul dan sesuai dengan tujuan Anda, seperti produktivitas tinggi, ketahanan terhadap penyakit, atau adaptasi terhadap kondisi tertentu. Yang ketiga, perhatikan sifat-sifat tanaman. Tinjau sifat-sifat khusus benih seperti daya tahan terhadap hama dan penyakit, waktu produksi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, lihat rekomendasi lokal. Konsultasikan dengan lembaga pertanian lokal atau ahli agronomi untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan kondisi lingkungan dan praktik pertanian lokal. Yang keempat, perhatikan kualitas benih. Pastikan benih yang dipilih memiliki kualitas baik, tanpa kontaminan dan bebas dari penyakit. Pilih benih yang telah diuji dan disertifikasi untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Yang kelima, ikut pedoman pemeliharaan. Setelah pemilihan benih, ikut pedoman pemeliharaan yang disarankan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan hasil yang maksimal. Setelah persiapan benih, kita masuk ke tahap penanaman dan perawatan awal. Yang pertama, penyemaian benih. Siapkan persemaian atau bibit yang sesuai untuk menanam benih karet. Tanaman benih dalam pot atau polybag dengan media tanam yang subur dan memiliki drainase yang baik. Yang kedua, perawatan bibit. Berikan air secara teratur untuk menjaga kelembapan tanah. Berikan pupuk dengan dosis yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Lindungi bibit dari serangan hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida organik atau cara lain yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pemindahan bibit ke lahan tanaman. Setelah bibit telah tumbuh dengan baik dan mencapai ukuran yang sesuai, pindahkan bibit ke lahan tanam utama. Pastikan jarak tanam yang tepat antara bibit untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal. Yang keempat, penanaman bibit. Tanam bibit karet dengan hati-hati di lahan tanam utama. Pastikan akar bibit terkubur dengan baik dan tanah di sekitarnya dipadatkan untuk menjaga kestabilan. Yang kelima, perawatan tanaman. Berikan air secara teratur, terutama pada musim kemarau. Lakukan pemupukan secara teratur untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang baik. Monitor kondisi tanaman secara berkala dan tanggapi dengan tindakan yang sesuai jika diperlukan. Setelah dilakukan penanaman, kita masuk ke tahap pertumbuhan. Pertama, perkecambahan.
tahap awal di mana biji karet mulai berkembang menjadi bibit. Ini dimulai setelah biji karet ditanam dan air diserap oleh biji memicu proses perkecambahan. Yang kedua, pertumbuhan bibit. Bibit karet mengalami pertumbuhan pertama dari tunas kecil menjadi tanaman muda. Pada tahap ini, tanaman mulai mengembangkan sistem akar dan daun pertamanya. Yang ketiga, pertumbuhan vegetatif. Ini adalah fase di mana tanaman karet tumbuh secara vegetatif, fokus pada perkembangan daun, cabang, dan sistem akar yang kuat. Tanaman karet akan terus tumbuh dan berekspansi dalam ukuran, pembuangan, dan pembuahan. Tanaman karet mengalami fase pertumbuhan di mana tanaman bunga karet muncul di ranting-ranting. Bunga karet kemudian akan dibuahi untuk membentuk buah yang mengandung biji karet. Yang kelima, pematangan buah. Buah yang mengandung biji karet mulai berkembang dan matang. Proses ini membutuhkan waktu tertentu sebelum biji karet siap untuk dipanen. Yang keenam, penanaman karet. Pada tahap ini, karet ditanam dari pohon karet melalui proses penyadapan dan tapping. Getah karet diambil dari pohon kemudian diolah menjadi karet mentah. Yang ketujuh, reproduksi dan regenerasi. Proses reproduksi yang terjadi dalam tanaman karet membantu dalam generasi populasi tanaman. Tanaman karet dapat menghasilkan biji yang dapat digunakan untuk menanam tanaman baru, mulai siklus pertumbuhan baru. Selanjutnya, pemanenan. Waktu yang tepat untuk pemanenan tanaman karet bergantung pada beberapa faktor, termasuk kondisi iklim, musim, dan usia pohon karet. Namun, secara umum, ada beberapa pedoman umum yang dapat membantu petani menentukan waktu yang tepat untuk memanen karet. Adapun usia tanaman, pemanenan biasanya dimulai ketika tanaman karet telah mencapai usia yang cukup untuk menghasilkan getah karet yang cukup. Tanaman karet biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 tahun sejak ditanam untuk mencapai produksi karet yang maksimal. Adapun musim dan cuaca, waktu pemanenan karet seringkali terkait dengan musim kering atau musim kemarau yang menawarkan kondisi terbaik untuk proses penyadapan. Penyadapan karet biasanya lebih efektif pada musim kering karena getah karet lebih mudah mengalir dan tidak tercemar oleh air hujan. Adapun juga intensitas produksi. Intensitas produksi karet dari tanaman dapat mempengaruhi waktu pemanenan. Tanaman karet yang mengalami puncak produksi dapat memberikan hasil yang lebih baik pada waktu yang tepat untuk pemanenan. Adapun keadaan fisik pohon. Keadaan fisik pohon karet juga menjadi faktor penentu. Pohon yang sehat dan kuat lebih mungkin menghasilkan getah karet yang berkualitas tinggi. Sebelum melakukan pemanenan, petani perlu memberikan kondisi pohon untuk memastikan bahwa pohon siap untuk disadap. Adapun juga periode penyadapan. Proses penyadapan karet biasanya dilakukan secara berkala tergantung pada praktek yang diterapkan di kebun karet tertentu. Penyadapan dapat dilakukan secara mingguan dan 2 kali seminggu tergantung pada intensitas produk dan kebutuhan. Adapun pengawasan rutin. Penting bagi petani untuk melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi tanaman karena karet dan proses produksi untuk menentukan waktu yang tepat untuk pemanenan. Pemantauan yang cermat dan dapat membantu dalam mengidentifikasi tanaman tanda-tanda pohon karet yang siap untuk dipanen.